Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam. Saya akan bacakan susunan acara kegiatan sosialisasi dalam rangka menumbuh kembangkan budaya positif dalam pembelajaran kita sehari-hari. 1. Kata pembukaan dari protokol. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. 4. Sosialisasi dalam rangka menumbuh kembangkan budaya positif. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan guru yang telah berkenan bersama-sama kita belajar, saling memberi informasi satu dengan yang lainnya, sehingga kita dapat nantinya menumbuh kembangkan sekolah kita ini menjadi sekolah yang lebih baik lagi, sekolah yang betul-betul memahami dan sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka dengan baik. Selanjutnya, dalam hal kegiatan dalam rangka penyebaran pemahaman budaya positif ini, kami pikir ini adalah sangat-sangat penting bagi kita guru, terutama sekali bagaimana kita satu dengan yang lainnya saling berbagi ilmu, bagaimana kita menerapkan di kelas kita masing-masing pemahaman budaya positif ini, sehingga di dalam kelas dapat belajar dengan baik, sehingga tidak ada lagi pembelajaran yang monoton. Bapak dan Ibu boleh berinovasi dalam rangka membuat pembelajaran lebih hidup lagi. Saya itu yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu guru nanti dalam rangka kita mengikuti kegiatan-kegiatan ini untuk dapat diperhatikan dengan baik. Bila ada hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sosialisasi dalam rangka penyebaran pemahaman budaya positif dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak kita Sepria Trismon SPD GR. Pada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan hingga kita dapat berkumpul di ruangan kita hari ini guna penyebaran pemahaman budaya positif di SDN nomor 105/2 Rambah. Jawab dengan salam marilah kita sampaikan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, saya pertama mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah dan Ibu-ibu dan Bapak-bapak Majelis Guru yang hadir pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya dan dapat kita terapkan di dalam pembelajaran kita di kelas. Baiklah, kita dulu salam guru penggerak. Jadi guru penggerak itu ada semboyannya: bergerak, tergerak, menggerakkan. Ya, bisa Bapak Ibu? Nah, kita bersama-sama ya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak,
guru penggerak. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Kegiatan hari ini adalah penyebaran pemahaman budaya positif. Hal ini kami sampaikan terkait dengan apa-apa yang kami pelajari di modul 1. Kemudian terkait dengan penyebaran budaya positif, ini adalah tugas dan tanggung jawab kami untuk menyampaikan kepada rekan-rekan guru, sebab titipannya seperti itu. Jadi apa yang sudah kami dapat harus disebarkan dengan rekan-rekan guru. Kemudian saya bersyukur ini karena sekolah kita sudah ada rombel atau rombongan belajar, beraksi, berkarya dan berinovasi. Jadi dengan keberadaan rombel ini merupakan suatu wadah bagi kita untuk sama-sama belajar, sama-sama menggali potensi kita, menggali pemahaman kita tentang apa-apa yang harus kita ketahui tentang perubahan paradigma pendidikan saat ini. Hari ini kita konsep inti budaya positif. Yang pertama kita akan belajar perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi manusia, perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 8 materi yang akan kita kupas hari ini. Saya berharap kita dapat mengikutinya dengan baik. Kita semangat dulu ya Bapak Ibu. Kita tepuk semangat dulu, ya. Tepuk semangat. Semangat. Kita masuk materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin selama ini kita belajar, mungkin juga saya belajar juga waktu SD, guru itu pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Hingga dalam kelas itu guru aktif, guru yang aktif, sedangkan siswa bersifat pasif. Guru hanya memberi ilmu, memberi informasi, siswa mendengar. Siswa hanya mendapatkan ilmu dari guru. Itu yang biasa. Tapi sekarang perubahan itu sudah berubah. Namanya kita sekarang sudah berada dalam kurikulum merdeka, atau kita kenal dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Paradigma ini berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang pembelajaran itu sudah beralih menjadi student center atau berpusat pada peserta didik atau siswa. Jadi di sini siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran, siswa yang menemukan sendiri informasi atau menciptakan pembelajarannya sendiri. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Misal dalam pembelajaran, contohnya misalnya tentang sifat-sifat cahaya contoh. Jadi guru hanya memberikan rambu-rambu atau LKPD yang akan diselesaikan siswa. Siswa yang bergerak sesuai dengan menyelesaikan sesuai dengan LKPD, sesuai dengan petunjuk di LKPD tersebut. Untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dibutuhkan paradigma dan budaya guru yang cukup signifikan. Jadi kita Bapak dan Ibu guru punya tugas besar, tugas tanggung jawab besar, bagaimana menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kita. Yaitu kurikulum merdeka mengisyaratkan perubahan mindset, pola pikir guru sebagai landasan awal atau utama, karena rohnya dari KM ini adalah memerdekakan siswa atau berpusat pada siswa yang atau student center yang sudah kami katakan tadi. Ya, tentu itu sesuai dengan yang namanya sekarang dicanangkan oleh pemerintah, profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen, ya.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Jadi ada 6 elemen ini yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Ini tugas kita ini bagaimana menerapkan ini kepada peserta didik. Jadi salah satunya ini kita coba ya, supaya kita menghafalnya lebih mudah. Ada nyanyinya Bapak Ibu ya. Profil pelajar, nah, ini ada lagunya ya, kita coba ya. Kami awali dulu ya dengan gerakan pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi segitu itu hafalnya. Bisa Bapak Ibu? Kita lihat poin-poinnya itu Bapak Ibu. Kita coba 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, kira-kira sudah dapat satu pembelajaran? Ya. Selanjutnya kita lakukan suatu kegiatan. Ya. Ceritanya di sini, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. A adalah Anda, kemudian B adalah teman Anda. Kemudian kita diminta mengepakkan satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan tersebut. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Tugas B atau teman kita itu mencoba membuka tangan kita itu. Teman B ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepala tersebut. Ini kita cobakan bergantian, ya, bisa Bapak Ibu. Jadi ini Pak Weri sebagai A, Sasmita sebagai B. Nanti gantian bagaimana melakukannya, bisa? Paham nggak Bapak Ibu ini? Ya, kita coba lakukan kegiatan itu, coba Bapak Ibu. Siapa yang menggenggam tangan? Ya. Di tengah Pak Weri ini ada sesuatu yang berharga, ya. Jadi Sasmita mencoba untuk mempengaruhi Pak Weri untuk membukanya. Coba Sasmita. Ini berharga. Oh, maksudnya? Oh, udah cukup. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, mantul, mantap. Dan jadi tadi sudah disimulasikan melakukan kegiatan. Ada pertanyaan. Siapa yang memegang kendali atau kontrol terhadap membuka atau menutup kepala tangan itu? Kira-kira siapa yang memegang kendali menutup, membuka itu? Siapa? Apa ini? Kita sendiri. Bagus tuh ini. Ya, kita sendiri. Itu atas kemauan atau kehendak kita sendiri. Artinya bagaimana? Kalau ingin berubah, itu atas kemauan kita sendiri. Motivasi atas diri kita sendiri. Bukan karena pengaruh orang lain. Tadi Pak Weri berani membuka itu karena terpengaruh atau imbal-imbal uang. Berarti Pak Weri
Bukan motivasinya bukan karena pengaruh. Jadi di situ letaknya ya Bapak Ibu ya. Kita mau berubah, mau mengadakan sesuatu yang lebih, itu tergantung dari diri kita sendiri. Bukan karena dilihat oleh kepala sekolah, bukan. Bukan karena mengharapkan imbalan, enggak. Nah, kemudian terkait dengan teori kontrol tadi, kita belajar di sini, ini ada yang salah bagi diri kita selama ini, yaitu ilusinya. Contohnya guru mengontrol murid. Seyogyanya kan seperti itu dalam pikiran kita. Guru bisa saja mengontrol murid apa adanya. Tapi setelah kita jalankan, kita kontrol murid kita, ternyata masih terjadi juga pelanggaran-pelanggaran. Ya, bisa kita buat peraturan kelas. Siapa yang tak buat tugas dihukum, siapa yang terlambat dihukum. Nyatanya sampai saat ini masih juga terlambat, masih juga tidak mengerjakan PR. Berarti kita tidak bisa mengontrol seseorang. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya di sini apabila seseorang itu berbuat baik, kita kasih penghargaan, kita kasih reward. Ya, misalnya siapa yang hari ini dapat nilai 100 dapat uang 1.000 rupiah. Itu namanya penghargaan. Penghargaan ini sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Itu sifatnya menghukum. Artinya apa, siswa itu berbuat karena ingin dapat uang, dapat duit, bukan dari kemauan dia. Ya, saya mulai mengerjakan tugas hari ini betul-betul serius, asalkan nanti dapat duit. Jadi motivasi itu, dorongan itu karena ada uang. Jadi dalam hal ini tidak boleh Bapak Ibu. Kecuali itu dalam perlombaan. Perlombaan beda cerita. Kita ini terkait dengan pembelajaran ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya apa? Kita mengkritik orang, sebelumnya paradigma kita kritik orang itu bisa maju. Ternyata itu salah. Misalnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jangan kita merasa kita guru yang lebih dewasa, kita memiliki hak untuk mengatur murid. Nah, seperti itu. Ya. Sebenarnya kita kita belajar nanti tentang teori kebebasan. Ya, di sini ya Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini sesuai dengan Stephen Erkover, Principles of Strategic Leadership tahun 1991. Ini yang salahnya, ini yang benar. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Sebenarnya kebutuhan kita berbeda. Begitu juga dengan anak murid kita. Anak murid kita itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki IQ atau daya tangkap yang berbeda. Sebagai guru kita harus bisa memahami kebutuhan tersebut. Jangan kita menganggap harus dapat 100, harus di atas KKM. Ya, mungkin di satu sisi di mata pelajaran ini dia lemah, di pelajaran lain bisa dia lebih. Itu maksud di sini bahwa murid itu butuh sesuaikan dengan kebutuhannya berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, ternyata tiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandang sama dengan kita. Apa yang kita yakini benar, orang itu harus sama dengan kita. Itu yang salah. Sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Orang lain mungkin punya pendapat yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Ya, mungkin kalau orang coba lihat gajah seberang sana, di seberang pulau itu kecil, karena orang yang melihatnya dari jauh. Coba kalau orang yang melihatnya dari dekat, pasti gajah itu besar. Itu namanya sudut pandang. Ya, sudut pandang kita yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya suatu perilaku buruk itu memiliki tujuan. Ya, karena ada makna tersirat dari perbuatan yang salah tersebut. Nah, tugas guru lah untuk membimbingnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jangan kita
apa ya, motivasi itu tumbuh dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Ya, sesuatu itu harus kita laksanakan dengan kesadaran, sama dengan yang tadi. Kemudian model berpikir menang atau kalah, berpikirlah menang-menang. Ya. Kita bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi mencari solusi atau kebenaran. Itu yang sebenarnya. Nah, selanjutnya terkait dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi seperti ini kita mendapatkan disiplin positif. Sekarang saya bertanya dengan Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif, apa yang dalam pikirannya? Terkait apa-apa saja yang terbesit dalam pikiran kita tentang disiplin? Ya? Tepat waktu, Gus, suami bagus. Siapa lagi? Terkait dengan disiplin ini, apa yang terpikir bagi kita? Ya, bisa mengatur waktu, Pak. Pada macam? Ya, menggunakan pakaian, ya. Ya, ada banyak hal yang bisa kita jabarkan tentang disiplin ini. Mungkin terkaitannya dengan hukuman. Biasanya kita mendisiplinkan anak itu, kalau ada disiplin kita kasih hukuman. Ya, ternyata paradigma itu sekarang sudah dirubah, Bapak Ibu. Hukuman itu bukan bersifat mendidik, tapi menyebabkan dendam. Ya, karena hukuman itu hanya bersifat sadar saat itu. Belum tentu dia besok tidak akan mengulang lagi. Ya, terkait dengan itu, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin ini belajar, Bapak Ibu, belajar dari kesalahan. Semua orang pernah berbuat salah. Ufiko dulu pernah terlambat pergi sekolah? Pernah. Ya. Ibu Eni pernah dulu tidak buat PR? Pernah. Ya. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kita belajar? Disiplin aja artinya belajar, Bapak Ibu. Ya. Kemudian berasal dari kata disiplin atau murid mengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu atau aliran tertentu, sehingga motivasi itu terbangun dari motivasi intrinsik atau dalam diri kita, bukan karena pengaruh luar, bukan atau disiplin prinsip. Disiplin positif itu membawa kita kepada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Ya. Ini nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati bersama di suatu suku, agama, bahasa atau latar tanpa memandang itu. Ya. Misalnya dalam kelas ini ada yang non muslim, ada yang berbeda suku, ada yang berbeda bahasa, ada yang berbeda daerah. Itu tidak diskriminasi, tapi semuanya sama. Contohnya yaitu sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu artinya tercermin dengan sikap dan perilaku peserta didik kita, ya, beribadah, berdoa, kemudian bersyukur, sholat, pokoknya terkait dengan Tuhan, keagamaan. Akhlak mulia terkait dengan perilaku baik, disiplin positif, senyum, salam, sapa, santun, menghormati, menghargai, berbicara lemah lembut, itu terkait dengan berakhlak mulia. Berkebinekaan global maksudnya di sini adalah karena kita di negara Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, bahasa dan segala macam. Kemudian bergotong royong. Gotong royong ini bukan hanya terhadap lingkungan saja Bapak Ibu, tapi gotong royong dalam pembelajaran juga, seperti berdiskusi, membantu teman sejawat, itu juga termasuk
di gotong royong. Kemudian mandiri itu menyelesaikan, percaya diri, menyelesaikan tugas dengan semampunya, ya, tanpa mengharapkan orang lain. Ya, mandiri itu artinya mempunyai kekuatan diri atau landasan diri, konsisten. Ibaratnya juga seperti itu. Kreatif itu artinya mempunyai pola pikir, meniru atau merubah atau memunculkan inovasi yang baru, kreatif. Misal sekarang ini kan digalakan pembelajaran berdiferensiasi, artinya pembelajaran yang berpusat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misal, Pak, saya mau buat catatan ini dengan bentuk skema, Pak, peta konsep misalnya. Dia karena dia bisa seperti itu bagus. Oh, saya dalam bentuk tabel, Pak, karena saya mudah menghafalnya. Oh, saya dalam bentuk ilustrasi yang saya sertai dengan gambar, Pak, biar mudah. Itu kita bebaskan kepada peserta didik untuk berbuat, melakukan itu. Bukan harus terpaku dengan cara kita, ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian bernalar kritis artinya adalah bisa memecahkan masalah, ya. Kadang kita lihat sekarang anak murid sekarang manja-manja, Bapak Ibu. Saya lihat botol minum ya saja, itu Pak tolong buka, Pak. Ya, saya lihat seperti itu. Dia tidak mau berusaha, tidak boleh seorang guru membantu itu. Biar dia berusaha sendiri. Coba dulu, ya. Akhirnya apa? Ketika dia mengalami suatu kesulitan, dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya tanpa bantuan orang lain, ya. Ini berbagi pengalaman. Ada teman saya karena ketika kuliah itu selalu tergantung dengan orang tua, apa-apa semua orang tua, ya. Ada suatu masalah yang orang tuanya tidak bisa menyelesaikan, sehingga dia tidak tahu cara menyelesaikan masalahnya, ya. Seperti itu, itulah kira-kira. Jadi hal kecil aja kadang murid kita itu manja-manja. Saya akui itu, ya. Baru jawab soal nomor 1, mulai, Bu, gimana ya? Apa isinya? Ya. Bukan kita tidak mengindahkan, tapi sebenarnya coba dulu. Nanti kalau tidak bisa lagi, baru Bapak Ibu bimbing, ya, begitu. Kira-kira seperti itu yang bernalar kritis. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang ingin dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita agar terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Itu juga dengan murid kita. Misal, murid kita itu mungkin dari siswa kurang mampu, pakaiannya tidak layak misalnya. Jadi guru harus tahu dengan kondisi tersebut, ya. Atau tempat tinggalnya, kita lihat bukunya selalu basah, ternyata di rumahnya itu memang bocor, ya. Nah, mungkin itu tempat tinggalnya belum layak. Kemudian ada lagi yang masalah kesehatan, selalu ditulis salah terus, ternyata ada masalah dengan mata. Jadi gimana solusi gitu? Murid yang ada kelihatannya tidak baik, itu kan lupa, seperti itu, ya, melihat kondisi murid. Kemudian murid itu juga butuh kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kita sebagai guru harus bisa menerima, memberikan dengan kasih sayang, ya Bu. Sebenarnya ini baru juga, ya. Kalau kita sebagai guru, bagaimana kita menyayangi anak kita, begitu kita menyayangi peserta didik kita. Ya, ini yang perlu kita tingkatkan lagi. Kita
Kita semuanya punya rasa kasih sayang, ya. Ternyata itu yang penting. Kemudian penguasaan harga diri ingin dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu bagi mereka yang ada di. Misalnya saya kasih soal depan, saya pak, itu mereka ingin dianggap. Apabila murid itu melakukan sesuatu yang terbaik, tidak apa-apa kita kasih penghargaan, ucapan. Itu tidak akan membunuh. Bagus, pintar, tepuk semangat, tepuk mantul. Banyak sekali. Itu bisa menumbuhkan semangat anak bapak ibu dengan memberi ucapan itu. Ya, bagus. Nah, ini sudah bagus. Coba lagi, coba nomor 2 lagi. Nah, jadi ada motivasi yang timbul karena ucapan. Kita pun seperti itu bapak ibu. Pak Wengi kata, senang nggak? Senang. Woi, cakepnya Pak Wengi yang itu. Ya. Berarti besok dia, kemarin Pak Sen aku saya ganteng. Apa? Ulah saya itu. Pasti ingin bertahan. Bagaimana seperti itu? Ya. Kemudian memimpin. Karena murid kita itu punya potensi untuk ada di depan teman-temannya. Kita fasilitasi, ya. Ini sudah kita terapkan ini. Kemudian didengar juga, ya. Didengar. Apabila kita dia belum paham, kita dengarkan apa yang belum paham, ya. Nah, selanjutnya kesenangan. Nah, terkait kesenangan ini murid juga butuh kesenangan bermain. Tahap anak SD ini masih ibaratnya bermain masih ada bapak ibu, ya. Humoris, dan cemburu bapak ibu dalam kelas sekali-kali adalah dibawa dengan anak tertawa, tidak apa-apa bapak ibu. Antusias tertawa. Bagaimana menciptakannya? Yaitu dengan pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya setelah kita belajar, kita breaking dulu yuk, menenangkan pikiran kita, ya, tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi banyak bapak ibu, ya, permainan-permainan kecil. Nah, nanti kita coba-cobakan, ya, ada beberapa nanti. Humoris begitu juga, ya. Kemarin itu kami main tebak-tebakan dengan anak di kelas 6. Tebak-tebakan tentang Bapak bisa baca pikiran. Itu kemarin. Nanti kita cobakan. Nah, dari mana datangnya itu? Ya. Selanjutnya, nah ini dalam penerapan disiplin itu selama ini kita ada ranah-ranah, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ya, hukuman. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Ya, biasanya kita nampak anak buang sampah, langsung kita hukum misalnya. Kamu kalau buang sampah, bersihkan WC. Ya, tiba-tiba. Ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dirinya pada dia berburu itu. Tiba-tiba guru melakukannya. Selanjutnya bersifat satu arah, artinya dari guru. Ya. Selanjutnya berupa hubungan fisik atau psikis. Ini ya, ini kita rubah paradigma kita. Kami pun belajar Bapak Ibu, ternyata tidak boleh sekarang Bapak Ibu merundung, perundungan artinya sekarang perundungan bully. Bully itu tidak dari teman saja, dari guru ada juga Bapak Ibu. Jadi kita ini menggalakkan anti stop perundungan, ya. Fisik bisa berupa pukul, cubit atau segala macam, itu juga tidak dibolehkan. Kemudian psikis itu dengan kata-kata yang menyakitkan, lolo, bodoh, kan boleh. Ya, akan teringat oleh anak kita Bapak Ibu. Ini sedikit cerita yang sudah cerita kemarin Bapak Ibu. Kami dulu tidak suka matematika ya, karena matematika itu ibaratnya pelajarannya sulit. Tambah di SMP itu
itu haram, takut belajar matematika. Suatu ketika memang materi itu tidak saya pahami, terlalu kurang paham. Padahal sudah mengikuti dengan baik. Disuruh ke depan mengerjakan soal. Aku nak mikir, apalah terjadi dengan diri saya nanti ini? Ya. Sebab melihat teman-teman, lihat guru itu garang Bapak Ibu ya. Jika mengerjakan soal, tiba-tiba set, dari mamamu datang gitu. Sampai sekarang teringat, ya, teringat. Kita tidak. Kita maaf kalau ada yang saat tidak terjempatnya ya Bapak Ibu. Ya, ini kan kita merubah paradigma pikiran kita. Ya. Jadi apa psikis kekerasan itu ternyata membekas di hati anak murid kita Bapak Ibu. Ketika dia sudah besar, itu Bapak Ibu itu dulu pernah nendang sayo. Nah, misalnya sampul lagi kan? Akhirnya tumbuh rasa dan ya, mungkin ini bisa kita beralih. Ini yang tadi paradigma baru itu, ya, kebiasaan itu kita ubah sedikit demi sedikit, walaupun tidak signifikan tapi ada perubahan. Kemudian ada namanya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana disepakati sesuai peraturan. Contoh, hari ini apa? Siapa yang tidak buat PR, besok kalau tidak buat PR dibuat 2 kali lipat. Itu konsekuensi. Ternyata ada yang tidak buat PR, harus buat 2 kali lipat. Itu konsekuensi sudah direncanakan. Misalnya siapa yang terlambat dibuat di buku saya tidak terlambat 1 lembar misalnya. Itu konsekuensi yang harus diterima. Itu umumkan dengan murid. Ya, ternyata juga tidak boleh seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman, terpaksa melakukannya. Kemudian sikap guru selalu memonitor. Kemudian ada yang ketiga, yang terbaik Bapak Ibu, namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti terkait restitusi ada lagi yang pembahasan khusus. Nah, coba lihat ini. Nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi. Murid diminta push up 10 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Bagus Reno kita. Berdiri 1 kaki karena tidak dapat menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC guru karena tidak melaksanakan piket. Hukuman. Dan saya bedakan konsekuensi dengan hukuman. Kemudian ada lagi penghargaan itu ternyata dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang, ketergantungan. Ya, misalnya seperti ini. Setiap kita adakan latihan, misalnya kita kasih hadiah. Suatu saat kita tidak ada hadiah, dia akan menuntut. Pak, mana hadiah hari ini kan dapat 100, dapat 90, dapat 80. Kita juga yang akhirnya itu menyebabkan anak ketergantungan. Ya, dia berbuat itu karena ingin mendapatkan yang hadiah. Yang kedua, merusak hubungan. Dia sudah ada respect dengan kita. Bapak ini bohong, ini tidak dikasih hadiah. Ya, atau saya tidak datang, masuk guru lain misalnya, ngasih latihan. Ada anak yang dapat, Pak, sama bapak saya itu kalau mami dapat 100 sudah dikasih hadiah, kok sama bapak enggak? Muncul lagi kata-kata seperti itu. Ya. Kemudian mengurangi kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Artinya apa? Yang dihargai cuma orang yang
yang miskin di atas. Ada yang menengah itu kadang ada lebihnya, ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi dari intrinsik tadi tersebut, ya. Kemudian penghargaan itu bersifat menghukum. Jadi penghargaan ini, terus bagaimana Bapak caranya? Caranya sekarang itu memberi apresiasi. Apresiasi itu bisa ada gitu. Jadi itu makanya sekarang Bapak Ibu tidak ada lagi juara-juara untuk rapor. Ya. Kami sadar itu. Mungkin sebelumnya kami juga menetapkan juara 1, 2, 3. Tapi sekarang sudah belajar ini muncul kesadaran. Anak itu ada punya kelebihan masing-masing. Contoh, misalnya kalau dia mungkin kalau dari segi akademis dia tidak bisa, kurang. Tapi hadir terus. Tidak pernah absen. Ada yang seperti itu anak ya Bapak Ibu. Kita kasih apresiasi atas kehadiran. Kita kasih dulu. Besok ini 1 buah buku dapat kok. Yang penting 100 selalu dapat. Ada yang suka menolong kita kasih Mega, Mega, apresiasi, suka membantu teman, dapat 1. Sophia, suka apa namanya? Selalu hadir tepat waktu. Misalnya dia datang pagi terus, kita kasih apresiasi. Ya, boleh itu sebulan sekali atau per semester lah lebih kurang. Jadi semua anak itu apresiasi Bapak Ibu. Ya, misalnya ada murid kelas 6 misalnya ribuan datang. Mungkin dari segi apa dia akademis kurang, tapi terlihat misalnya dia suka menolong kawan misalnya. Itu kasih apresiasi, ribuan suka menolong. Jadi seperti itu kita besok nih Bapak Ibu. Ya, kita anak itu punya kita kasih apa? Untuk memotivasi dirinya. Oh, saya suka menolong, saya tidak pernah absen, saya nah itu. Ya. Jadi pengganti penghargaan itu namanya apresiasi. Kemudian, ini terkait keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa? Ini supaya menciptakan anak dalam kelas yang baik, kita buat aturan-aturan biasanya, Bapak Ibu. Aturan-aturan. Ternyata bukan peraturan. Sekarang itu namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu kesepakatan yang dibuat oleh guru bersama murid untuk kedepannya, baik itu dalam satu pembelajaran atau untuk dalam jangka waktu tertentu. Contoh, bagaimana cara membuatnya? Kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang mengandung nilai kebajikan. Tidak boleh menggunakan dilarang, ya, dilarang terlambat. Tidak boleh Bapak Ibu. Kita ganti kalimatnya. Datang tepat waktu. Itu untuk menumbuhkan positif. Atau dilarang berkelahi sesama teman. Bukan dilarang lagi, tapi menghargai dan menyayangi teman. Cuma itu aja perbedaannya. Dan kesepakatan itu dibuat bersama oleh guru dan siswa. Hari ini kita akan coba membuat kesepakatan kelas, ya. Kemudian sedikit dibuat dalam pernyataan positif, sedikit agar mudah diingat. Usah banyak-banyak, yang penting bisa merangkul. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, melibatkan semua warga kelas, disepakati bersama, kemudian ditempel agar bisa terlihat. Itu contoh sudah kami buat kesepakatan kelas. Itu di awal tahun sudah kami buat di kelas 6, ya. Jadi itu dibuat bersama-sama, membuat kesepakatan kelas. Tidak banyak-banyak poinnya, cuma sedikit, tapi mudah-mudahan membawa pengaruh positif untuk anak siswa. Ya, sekarang kita coba membuat kesepakatan kelas, bagaimana cara membuat keyakinan kelas, ya. Jadi ini hari ini Bapak Ibu kami bagikan ini, buat masing-masing satu apa yang biasanya Bapak Ibu terapkan di aturan kelas, ya. Kalaupun itu nanti aturan kita ubah menjadi kesepakatan kelas, bisa. Biasanya apa ya? Misalnya
apa masuk kelas tepat waktu, dilarang buang sampah sembarangan, kan seperti itu. Nah, coba sekarang kami minta dari Bapak Ibu. Yang siap boleh ditempel di sini Bapak Ibu. Buat namanya Bapak Ibu. Tulis namanya di bawah. Satu aja. Nanti kita cek Bapak Ibu. Ya, begitu. Mentempel ini. Jadi di awal kita jelaskan ke anak dulu bagaimana membuat kesepakatan kelas ini. Kasih pertanyaan dulu dengan anak. Kamu menginginkan kelas yang seperti apa dalam belajar? Jawab. Yang aman Pak, yang nyaman Pak, yang tenang Pak, yang tertib Pak, yang ini, yang itu banyak. Ya. Jadi supaya kita menciptakan itu, kita buat kesepakatan kelas. Setuju. Nah, bagikan itu Bapak Ibu. Coba kamu buat apa yang bisa membuat aturan di kelas kita. Apa dibuatnya aturan dulu, misalnya buang sampah, komisi 1 orang, misalnya, ya. Nah, kemudian kesepakatan kelas itu tidak bersifat melarang, tidak bersifat dilarang itu tidak masuk kesepakatan. Cuma dirubah kata-katanya. Ya, kita cek mana yang masuk kesepakatan. Jangan buang sampah sembarangan di Buraya. Kesepakatan atau tidak ini? Tidak. Harusnya apa? Bagus banget. Buanglah sampah pada tempatnya. Nanti kita tulis. Nah, jadi kesepakatan 1, buanglah sampah pada. Nah, yang kedua, Bu Amiati membuat mading majalah dinding di dalam kelas. Ini juga kesepakatan. Bisa? Ya boleh. Ini kan tidak ada bersifat melarang, ya. Boleh, ini masuk kesepakatan. Jangan buang sampah di laci meja kelas kita. Nanti sama dengan ini, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Jangan, tidak boleh sekarang Bapak Ibu, dilarang. Kemudian Allah mencintai anak yang bersih, saya Reno. Artinya apa? Jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Cuma mengubah kata itu aja. Selanjutnya saling menghargai dan menyayangi, mantul. Siapa ini? Bu Robiko. Saya mantul. Mantap betul. Ya, sudah bisa. Kemudian ini banyak sekali Bu Susi. Jangan buang sampah. Saya kita masuk sini. Buang sampah pada tempatnya. Sama-sama menjaga kebersihan kelas. Bagus. Hampir sama ini. Ini sudah kesepakatan. Menghormati Bu Budiawati. Semua siswa diharapkan untuk saling menghormati satu sama lain, guru dan semua. Ya, sudah. Saling menghormati antar sesama ini terlalu panjang Bu. Kita singkat. Saling menghormati antar teman. Membuat jadwal piket di kelas. Artinya apa coba? Jangan membuat. Menjalankan tugas piket dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kemudian Pak Wery, mari duduk yang rapi. Artinya coba kalimatnya yang bagus. Duduklah ada tempat atau bangku masing-masing. Kemudian ini siapa tadi? Buang sampah juga, buang sampah tempatnya. Buang sampah tempatnya. Memberi kesempatan kepada anak yang bersalah untuk meminta maaf. Artinya apa? Meminta maaflah jika bersalah. Bagus. Dan bisa kita ada. Setiap siswa harus saling mengasihi dan menghargai antar satu dengan yang lainnya. Bisa bagus. Saling menghormati dan menghargai antar teman. Datang tepat waktu, ya. Buanglah sampah di tempatnya. Ya.
Buat daftar piket, disiplin pakaian, buang sampah jangan sembarangan. Buat daftar piket. Daftar piket sudah ada dari buat Bapak Ibu, cuma jalankan tugas piket dengan sebaik-baiknya. Kemudian jaga kebersihan seperti itu. Jadi setelah itu kita bikin yang anak, kita buat Ibu rangkumannya, keyakinan kelas ini sudah kita yakini, setuju ini kita terapkan, setuju. Ya. Ternyata masih ada yang melanggar, ada cara menyelesaikannya Bapak Ibu. Nah ini yang dikatakan restitusi tadi, yang dikatakan restitusi tadi, ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau baku-baku kita buat yang karton, kita tempel, ya. Kalau dapat ditangani atau dikasih cap jempol, ya, lalu dia sepakat. Nah, selesai keyakinan kelas. Ternyata buat keyakinan kelas ini ada di PMM. Ada di PMM. Di PMM itu perlu foto-fotonya nanti. Jadi kalau Bapak Ibu buat keyakinan kelas, foto bagaimana alur-alurnya, kemudian masukkan ke seperti kami ini foto-fotonya, unggah ke PMM, dapat sertifikat. Coba. Nah satunya tentang keyakinan kelas. Kemudian budaya positif ini 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira kita di posisi sebagaimana ini? Gitu. Baik. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini dulu. Ya Bapak Ibu. Nah, keluar suara tidak? Kontrol yang dikembangkan oleh daya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Ini terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Coba. Lagi. Apa sih? Lambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Jangan kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Anak, kamu udah di lapangan basket 2 kali. ya harus ke lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu kenapa ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku cepat pergi sana ke lapangan basket. Jadi mana posisi yang terbaik Bapak Ibu? Manajer. Selama ini kita banyak penghukum, pembuat rasa bersalah. Ya banyak yang guru setelah survei, banyak guru yang menghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebagai teman kadang kita agak susah juga Bapak Ibu. Kalau agak menentukan teman kita orang pun kita tidak dijadikannya sebagai apa. Masih dia tergantung dengan kita. Tapi dengan guru lain dia cuek. Nah, seperti itu. Ya.
kurang bagus. Jadi hari ini kita berubah bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Manajer itu kalau di perusahaan itu paling atas Bapak Ibu. Ya, manajer kita Bapak. Kemudian materi terakhir ini segitiga restitusi. Jadi sebagai manajer tadi itu kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi, yaitu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang pertama ini menstabilkan identitas, yaitu dengan ucapan-ucapan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nih, langkahnya ada 3 langkah. Kemarin ada kami syuting di lihat Pak Benny itu. Menstabilkan identitas. Ibaratnya siswa yang lagi bermasalah itu kita panggil, kita tenangkan, kita ajak berbicara dari hati-hati agar dia emosi, karena dia siap berkelahi. Kemudian sudah reda, baru kita lakukan. Kemudian kita tanyakan alasan dia berbuat seperti itu. Kemudian kita apa? Validasi. Kita tanya. Kalau misalnya dia memukul kawan, kita tanya, kira-kira menurut kamu memukul teman itu baik atau tidak? Baik Pak. Mengapa tidak baik? Bisa menyakiti teman menangis segala macam alasannya. Nah, baru kita tanyakan, kira-kira keyakinan kelas mana yang belum kamu jalankan? Saya belum menghargai teman Pak. Nah, seperti itu. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menyelesaikan keyakinan tadi itu, ya. Kira-kira untuk menebus kesalahan kamu ini, memperbaiki kesalahan kamu, apa yang harus kamu lakukan? Biarkan dia berpikir sendiri. Saya harus minta maaf. Jangan minta maaf, jangan muncul dari kita. Tapi biar dia yang saya minta maaf dengan dia. Habis itu apa lagi? Misalnya saya mengatakan bensin, saya akan mengganti bensinnya buat. Nah, seperti itu. Biarkan itu timbul dari diri sendiri. Itu yang kita pelajari hari ini. Bagaimana motivasi itu timbul dari diri sendiri. Ya. Video lagi. Satu program positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Grayson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat bukan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di posisi manajer, aspek dikembangkan pada murid adalah motif intrinsik, hingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Ibu, berikut ini akan tunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Yang mana ada bisa? Terus Pak, seneng banget. Masa aku dikatain pengkhianat Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain TK di depan kelas. Seneng banget. Oh begitu. Ya pasti kamu ada kesal. Dan juga akan marah apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung makain TK lah Pak. Seneng banget.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf SPD, Kepala Sekolah SD 158 Kecamatan Matumbu, menanggapi daripada kegiatan yang dilaksanakan oleh tim penggerak atas nama Sekretariat Resmon. Bagi kami pihak sekolah sangat membantu sekali kegiatan-kegiatan ini, sangat membantu rekan-rekan guru kami dalam rangka menyukseskan pendidikan yang ada di sekolah kami. Dan walaupun baru, kelihatannya sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh guru kami dalam rangka pembelajaran di kelas. Sekali lagi, menurut kami secara keseluruhan kegiatan ini sangat positif. Kami antusias untuk menindaklanjuti daripada kegiatan ini. Rasanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weri Walianto dari wali kelas 5, sangat antusias sekali dalam mengikuti kegiatan pemahaman budaya positif, yang mana dengan pembelajaran ini dapat menambah wawasan dalam proses belajar mengajar. Banyak ilmu yang dapat dari pembelajaran tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sastita, guru kelas 2. Saya sangat senang mengikuti kegiatan budaya positif karena dapat menambah ilmu dan wawasan saya. Semoga saya bisa menerapkan di pembelajaran di kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti menginginkan belajar dengan tertib, belajar dengan teratur, ya. Supaya itu terjadi, maka harus ada yang namanya aturan. Ya, biasanya kalau aturan itu cuma bapak yang membuatnya. Sekarang bagaimana kalau aturan itu kita yang membuat? Kita membuat bersama bapak. Ya, itulah yang dikatakan dengan kesepakatan kelas. Untuk apa kesepakatan kelas itu? Kira-kira ada yang tahu? Untuk apa kita dibuat sebuah aturan? Menjaga ketenangan, bagus. Apa lagi? Menjaga suasana agar aman. Apa lagi? Supaya tertib. Ini untuk menempel apa kesepakatan, bagaimana kelas yang kamu inginkan, bagaimana kelas yang itu inginkan. Dan di sini kesimpulannya nanti. Ya, apa saja kesepakatan yang sudah kita buat ini, kita sepakati bersama, Bapak tulis di sini nanti. Ya. Jadi hari ini masing-masing kamu ini akan mendapatkan ini, dan anak Bapak tulis apa kesepakatan kita di kelas ini. Ya, kesepakatan kelas ini dibuat dengan kalimat positif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Biasanya kan itu. Nah, kita ganti lagi, bukan dilarang membuang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh pakai kata dilarang lagi. Tidak boleh pakai kata jangan. Ya, kita ganti dengan kalimat positif. Menulisnya, Bapak minta dari Ica untuk menempelkan di sini. Mas, kesepakatan kelas. Ya, gantian. Pertama ini Ica. Ya, kita lihat. Ketika melakukan pembelajaran, pastikan guru menerangkan dan duduk dengan tertib. Berarti sudah bagus, ya. Nanti ini sudah kesepakatan kelas kita. Berarti mengikuti pelajaran dengan
tulis di sini. Ya. Mengikuti Nah, kemudian yang kedua, dari Julia, belajar dengan tenang dan tidak boleh berbicara kecuali yang penting. Bagus, ini sudah kesepakatan. Berarti sama dengan Ika, yaitu belajar dengan tertib. Ya. Kemudian ini dari Reza, belajar dengan tertib, menghormati guru, membaca dengan baik, menghargai teman, mengerjakan piket kelas dengan baik. Bagus Reza. Ya. Berarti bisa kita ambil kesimpulannya di sini. Menghormati guru dan menghargai teman, ya. Nah, yang ketiga, mengerjakan piket kelas dengan baik. Ya, bagus. Mengerjakan piket dengan baik. Lanjut, di sini ada Amelia. Buanglah sampah pada tempatnya, berbicara, belajar dengan baik, berbicara yang santun kepada guru, menghargai teman, tidak boleh berkelahi, menghormati guru, mengerjakan piket. Banyak sekali, ya. Tapi ini juga dari sekian banyak, rasa-rasanya ini sudah hampir semuanya tentang kesepakatan kelas kita, ya. Kita ambil poinnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ada 5 kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya, yang mana kesepakatan kelas ini harus kita laksanakan dengan baik, dengan penuh kesadaran. Akan kita tanda tangani bersama. Termasuk Bapak juga. Bapak juga akan mengawali dengan menandatangani kesepakatan kelas kita. Ya, habis itu bergantian dari Fahri, kemudian di belakang dan lanjut di sini. Ya.